Dua-duanya harus kita amalkan. Satu, al-imsaku anil muftirat. Dua, wal imsaku anil hawa. Puasa itu mengendalikan diri kita dari yang membatalkan. Dan yang kedua, mengendalikan hawa nafsu. Nah, ini materi song-song Ramadan kita. Kita mulai yang pertama dulu. Perkara yang membatalkan puasa. Tak tanya ibu-ibu aja lah. Bu, yang batalin puasa apa aja? Makan, terus minum, terus ngopi, terus ngeteh, terus ngudut, terus ngupil, ngopi, ngarumpi. Tapi itu bahasa ibu-ibu, Pak. Makanya yang saya tanya ibu-ibu, apa bahasa itu ada dalam fikih? Enggak ada. Dalam fikih enggak ada bahasa itu. Nah, makanya kita ngaji malam ini harus punya ilmunya. Ingat, dieling-eling, diingat-ingat, nyangkut dikit jadilah. Mudah-mudahan bisa dibawa pulang. Insya Allah. Baik, ada 10 perkara yang membatalkan puasa. Dalam bahasa fikihnya, 1, ma wasola ilal jauf. Apa saja yang melintasi kerongkongan batal. Ngopi kalau masih di mulut enggak batal. Pisang goreng ditaruh di mulut, belum batal. Mau nyobain enggak bulan puasa nanti, Pak? Belum batal wong di mulut. Makanya ibu-ibu gosok gigi enggak batal walaupun pakai Pepsodent. Kumur-kumur wudhu enggak batal. Nyicip masakan di lidah enggak batal. Yang batal itu mencicipi kolak semangkok. Nah, itu batal itu. Lewat sininya. Cuman Imam Hanafi itu, Pak, mengatakan makruh saja. Ba'da zawal, abis zuhur, gosok gigi makruh. Kalau, ada kalaunya ini. Makruh itu kalau li syiddatil har. Sangat panas cuacanya, haus rasanya, ngelak kerongkongannya, kering di sini. Jadi ludah pun terasa kering, pahit. Itu jangan kumur-kumur kalau kayak gitu. Takut eman sama airnya. Jangan gosok gigi, nanti eman sama odolnya. Kalau orang lagi haus, Bapak Ibu, jangankan air, jangankan pasta gigi, bensin aja kelihatan seger banget. Ada orang nuang bensin ke tangki motor, segernya. Namanya kehausan. Jadi yang melintasi jauh masuk ke rongga kepala juga batal puasanya. Makanya ibu-ibu kalau pengen tadawukut to'am, nyicip masakan di lidah, habis itu dilepeh. Tahu dilepeh nggak, Bu? Dilepeh itu bahasa apa? Bahasa Arab, nangendi. Dilepeh, diludahkan. Ragu sekali, bikin 3 kali meludahkannya. Bapak-bapak pengen gosok gigi, boleh. Asal habis kumur-kumur, ludahkan. Tidak ditelan. Ada yang nanya, Ustadz, nelen ludah batal nggak puasa? Nggak batal. Nelen ludah boleh. Orang puasa jangan jorok, pahpeh. Ngapa lo ludahan terus? Puasa gua. Nggak usah buang ludah, karena nanti dehidrasi, kekeringan kita. Meludah saja nggak batal. Yang batal itu kalau ludahnya diwadahin gelas. Kumpulin maksudnya. Udah dapat segelas dilegek, nah batal. Nah, ini gunanya ngaji fikih ya, Pak. Kalau nggak gini nggak dapat kita ilmunya.
Selanjutnya yang kedua, wal huknatu fi ahadis sabilain, memasukkan sesuatu lewat dua jalur pembuangan, lewat kubul maupun dubur, batal puasanya. Misalnya keputihan, obat lewat dubur atau kubul, batal puasanya. Ada obat penguat kandungan lewat dubur, batal puasanya. Ya boleh membatalkan puasa kalau sakit, tidak jadi masalah, tapi status hukumnya batal puasanya. Selanjutnya yang kedua, yang ketiga, wal qai'u amdan, muntah yang disengaja. Dicolok Pak, kalau nggak sengaja Bu nggak apa-apa. Kemudian yang keempat, wal wat'u amdan fil farji, hubungan suami istri yang disengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Kira-kira ada yang nggak sengaja? Ini fikih ini Pak, harus tahu. Nggak sengaja nggak batal, lupa. Udah kelar nah puasa kita ini, nggak batal. Atau kejadian di berita TV, ada istri mengadukan suaminya gara-gara memperkosa istrinya. Istrinya yang diperkosa nggak batal puasanya, suaminya emang nggak puasa dari sononya. Payah tuh orang. Selanjutnya wal inzalu am mubasyarah, terjadinya inzal. Ini banyak anak-anak ya Pak, yang ini agak susah nerjemahinnya ini. Terjadi puncak karena bermesraan. Kalau nggak paham, telepon saya nanti ya Pak ya. Nanti saya jelaskan sedetil-detilnya. Nggak enak ada anak-anak. Makanya saya kasih tahu sama yang muda-muda, onani, masturbasi batal puasa. Karena inzal itu. Jangan jajal-jajal kalau lagi puasa. Kalau mimpi basah enggak batal. Bapak-bapak habis sahur, subuhan ke Masjid Baitur Rahman, habis sholat subuh pulang tidur, lalu ngimpi basah nganti banjir, enggak batal. Puasa enggak batal, lanjut puasanya. Tapi junub wajib mandi. Selanjutnya wal haid, datangnya darah haid batal. Wan nifas, karena nifas batal. Wal junun, gila batal walaupun sebentar. Wariddah, murtad dari Islam batal. Dan satu lagi, niyatul iftar, niat berbuka puasa batal. Belum berbuka ini Pak, sudah niat tapi batal. Tapi saya luruskan fikihnya. Niat berbuka dalam bahasa fikih bukan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Bukan itu niat berbuka. Yang dikatakan niat berbuka itu begini Bapak Ibu. Habis sahur, habis subuh, tidur sebentar, kronologi urutannya. Tidur sebentar, bangun. Pas bangun tidur bapak-bapak nih, istri sedang ke pasar, anak sedang main, sepi rumah nggak ada orang. Bapak-bapak ke dapur ngidupin kompor gas, cetek. Mumpung nggak ada orang, manasin air, ambil kopi sesendok, gula sesendok, dia udek. Begitu mau diseruput, istri pulang, assalamualaikum. Suami panik, ketahuan nih bakal ditumpahkan kopinya. Enggak jadi nyeruput, enggak jadi ngopi, tapi batal puasanya. Karena sudah niatul iftar, niat membatalkan puasa.
Kasihan deh lu. Ada nggak yang kayak gitu suaminya, Bu? Kalau ada tunjukin sama saya yang mana orangnya di sini ya. Ketahuan model kayak gitu umpama. Cuman kalau lupa nggak apa-apa, Pak. Bapak-bapak pagi-pagi minum, lupa nggak batal. Makan sepiring, Bu, karena lupa nggak batal. Saya sering lupa itu, terutama awal Ramadan. Habis tidur pagi, biasalah kita ini senangnya gitu kalau bulan puasa kan. Habis rubuhan ketiduran, begitu bangun ngelak, kering rasanya kerongkongan. Nuang air segelas, diminum, lupa nggak batal. Cuman saya nggak enaknya tuh begitu, Bapak Ibu, udah nuang air ke gelas, begitu mau diminum istri saya manggil, "Be, puasa." Ah, ngomong kamu mah. Aturan jangan ngomong, gek. Bu, kalau suami lupa biarin dulu. Puas-puasin dia minum 3 gelas gitu. Begitu selesai minum, kasih tahu lupa, nggak apa-apa. Allah yang kasih minum, Allah yang kasih makan kalau begitu. Tapi nek sudah ingat dilantak saja, ya batal puasanya. Nah, ini perkara pertama. Anak SD udah ngerti ini, batal puasa. Anak TK sudah banyak yang bisa kayak gini, Pak. Kalau puasanya cuman mengendalikan diri dari yang membatalkan. Tapi puasa itu bukan cuman berhenti sampai di situ. Puasa kita ini harus naik kelas dong. Kalau cuman kayak gitu puasa TK namanya, puasa SD namanya. Puasa orang dewasa adalah al-imsaku anil hawa, mengendalikan hawa nafsu. Percuma puasa kalau hawa nafsu jojong. Percuma puasa kalau kita masih melanggar. Batal sih tidak puasanya. Kayak tadi nyebut ngerumpi. Ngerumpi tidak membatalkan puasa. Tapi gara-gara ngerumpi puasanya tidak ada nilainya apa-apa. Ngerumpi tidak membatalkan puasa, Pak. Tapi puasa jadi sia-sia. Ini yang disebutkan oleh sabda Nabi, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapati apa-apa dari puasanya kecuali cuman lapar dan dahaga saja. Ia puasanya sah, ia cukup secara fikih, tapi nggak punya nilai. Umpama ginilah, ada orang kerja sebulan, kerjanya dari pagi sampai sore. Subuh tiba mulai kerja, terbenam matahari, maghrib selesai kerja. Begitu wayahnya bulanan, gajian, Pak, nggak dibayar. Panjenengan ngulik jadi tukang bangunan, kerja sudah sebulan nggak dibayar, marah nggak? Kena bacok bosnya, jangan macem-macem. Marah. Sama kayak orang puasa Ramadan. Ada orang yang capek puasa, tapi dia tidak dapat apa-apa, hanya lapar saja, hanya haus saja. Yakni orang yang puasa tapi masih memperturutkan hawa nafsunya. Makanya Sunan Ampel berkata, apa kata Sunan Ampel? Puasa itu hening cipto, nutup babakan hawa songo. Ini bahasa apa ini kira-kira? Hening cipto, nutup babakan hawa songo. Puasa itu hening cipto, mengheningkan cipta, mengendalikan diri, nata jiwa hawa nafsu, nutup babakan hawa songo, menutup 9 lobang hawa, jalan hawa nafsu, 9 lobang. Saya kalau pakai angka 9 begini aja lah, karena 2 tangannya satu megang mikrofon. 9 lobang. Apa 9 lubang itu? Yuk kita hitung. 2 lubang mata, 2. Ditambah 2 lubang telinga, 4. Ditambah 2 lubang hidung, 6.
Yang ketujuh lobang cangkem. Yang kedelapan dan kesembilan letaknya di bawah. Saya tahu tempatnya dan saya tahu betul namanya, tapi nggak enak menyebutkannya itu. 9 lobang. Itulah mengapa 9 lobang itu Bapak Ibu selalu memproduksi kotoran. Bahasanya apa? Ekskresi, mengeluarkan kotoran. Coba dilihat. Dari lubang mata yang keluar namanya belek. Dari kuping congek. Dari hidung upil, ingus alias umbel. Yang dari mulut ences, jigong, ludah, iler. Yang paling sengit itu iler. Saya sampai ngebayangkan seandainya iler manusia itu berharga seperti iler walet, mungkin kiai-kiai di pondok sugih semua Pak. Cukup menjual iler-iler santrinya. Coba jenengan yang punya anak mondok Pak masuk kamar santri, bantalnya penuh sama produksi iler. Sayang, iler manusia nggak ada harganya, kotoran. Upil nggak ada harganya, kotoran. Apalagi yang di bawah, najis mutawassithah. Makanya ada pepatah orang dulu, walaupun keluar dari buntut ayam, kalau itu telur ambil. Tapi walaupun keluar dari buntut sahrini, tapi kalau kuning-kuning jangan. Itu bukan emas, Bu. Itu kotoran. Apa maksudnya? Manusia memang selalu mengeluarkan itu. Makanya 9 hawa. 9 hawa ini Bapak Ibu pintu dosa-dosa. Jalannya dosa-dosa. Coba kita lihat. Mata. Meripat. Dosa mata ini yang bisa menghapuskan pahala puasa. Wanadhara bisahwatin, memandang dengan penuh syahwat, rusak puasa. Hati-hati bapak-bapak, nonton TV lihat yang bening, awas, rusak puasanya. Ini grup WhatsApp, mohon maaf bapak-bapak itu kan kalau di grup WA ada yang ganjen kan? Ada yang ganjen itu Pak, sering ngirim gambar-gambar yang centil itu. Itu kalau dipantengin lagi puasa, rusak puasanya. Mata, ghadul basar, lihat yang bening-bening di luar, tundukkan pandangan. Karena walaupun bulan Ramadan, di Bandar Lampung ini masih banyak BMW keliaran. Tahu BMW Pak? Bahenol molek weleh. Masih banyak bulan Ramadan juga. Ghadul basar, tundukkan pandangan. Ini buat bapak-bapak ya Bu. Kalau ibu-ibu itu bukan itu yang dilihat. Ibu-ibu mah nggak penting, laki-laki keker nggak penting. Ibu-ibu itu matanya apa? Ngelihat punya orang. Tetangga ganti kulkas panas. Tetangga ganti mobil menggigil. Tetangga ganti motor gemeter. Tetangga ganti ceret mencret. Hati-hati pandangan wanita. Makanya perempuan itu kalau kata dokter Aisyah Dahlan, perempuan pandangan ke depannya pendek. Makanya Pak, perempuan diajak ngebut kalau berkendaraan takut. Kalau kita ajak motong kendaraan di depan, dia ngeri tumburan karena dia terbatas jangkauannya. Tapi pandangan ke sampingnya lebar. Wanita tegak lebar. Wanita itu kalau ngelihat ke samping gak usah noleh, dia cukup melirik rik. Makanya ibu-ibu itu tahu betul temannya nambah cincin. Kemarin masih 2 cincinnya, sekarang udah 4. Nggak perlu noleh, ngelirik. Nah makanya ibu-ibu ghadul basar,
tundukkan pandangan, karena pandangan mata itu bisa merusak kita semua. Selanjutnya, nah yang paling banyak bikin dosa dari 9 lubang itu Pak, cangkem. Tahu cangkem gak sih? Mulut. Dari 9 lubang itu Nabi ditanya, su'ila an aktsari ma yudkhilan nasan nar. Nabi ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Kata Nabi, perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, nomor 1 alfamu, cangkem, mulut. Nomor 2 wal farju, kemaluan. Tapi nomor 1 loh Pak, cangkem ini. Mulut ini Bapak Ibu, ada orang yang bangkit pada hari kiamat, dia salat, dia puasa. Ini nggak apa-apa teriak ngomongnya ya Pak ya, biar nggak ngantuk. Bahaya kalau yang ceramah ngantuk. Dia salat, dia puasa, dia naik haji, tapi cangkemnya banyak menzolimi orang lain. Habis sholatnya, habis puasanya, habis hajinya, malah dosanya numpuk kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Inilah yang disebut dengan orang muflis, orang yang bangkrut. Makanya man samat naja, yang diam dia selamat. Mari kita jaga lisan kita semua, insya Allah. Dosa paling gampang dari cangkem ini Bapak Ibu, nyinyir. Tahu nyinyir? Ngomentari orang. Kadang-kadang ibu-ibu itu, contoh aja ya Bu, temennya aja pakai baju dikomentari, bajunya nggak matching, kerudungnya abang, bajunya ireng, umpama. Nyinyir. Nyinyir itu ngerumpi bener belum, tapi sudah masuk ke kategori ngerumpi. Orang Bandar Lampung ini saya perhatikan Bapak Ibu, paling pinter nyinyir orang hajatan. Coba perhatiin emak-emak kalau pulang pestaan, pulang hajatan, apa komentarnya? Masakannya anyep semua. Masya Allah. Kayak dia kalau hajatan masakannya enak. Ya namanya masakin orang banyak Bapak Ibu, nggak mungkin nikmat betul. Iya Pak ya? Ya kalau pengen enak betul ke restoran ge. Nah kalau di Bandar Lampung ini emak-emak itu sering ngomentari empe-empe. Coba naik kondangan, begitu pulang kondangan, iya sih empe-empenya enak, tapi baru setengah jam habis. Dasar yang hajatan pelit. Padahal yang hajatan Pak Darudin ya Pak ya. Nggak enak diomongin begitu. Akhirnya yang lain ngedengar, Pak Muh ngedengar. Oke, karena Pak Darudin digosipin orang, Pak Muh naik hajatan, pesan empe-empenya karungan. Begitu dihidangkan PMP karungan, ya si empe-empenya banyak. Dari pagi sampai sore sampai malam nggak habis-habis, tapi nggak ada rasanya. Cuman aci doang campur bawang putih. Mana cukanya kecap campur air lagi. Sadis omongan emak-emak itu. Akhirnya yang lain ngedengar, Pak Masrudin ngedengar. Nanti giliran kita hajatan tuh, empe-empenya jangan kayak Pak Muh. Pesan empe-empe yang mahal, banyak langsung dari Palembang, cukanya yang mantap. Harga empe-empenya saja 1 butir 10.000, saking mahalnya. Begitu dihidangkan, apa berhenti orang ngomong, masih Pak? Iya sih cukanya mantap, empe-empenya nikmat, dari pagi sampai sore nggak habis-habis. Tapi sing nunggoni pondokannya itu loh, matanya melotot aja, kayak nggak ikhlas kalau diambil. Padahal bukan mendelik matanya Bu, emang belok dari sononya. Payah kita itu. Apa sih yang nggak bisa dikomentar? Pokoknya gini sajalah hidup ini Bapak Ibu. Orang itu kalau mau dicari sempurnanya, nggak ada orang yang sempurna. Ya Pak ya, nggak ada yang sempurna. Orang itu kalau pengen dicari salahnya banyak betul.
Saya ini Pak, kalau mau dicari salah, banyak. Apalagi saya kan tinggal di sini lama, 3 tahun kan. Tahu betul apa salahnya saya, tahu betul apa kurangnya saya. Kalau mau tajasus, diintip-intip, dicari-cari, pasti ketemu. Manusia tidak ada yang sempurna. Maka selamatkan lisan kita dari nyinyir. Jangan membicarakan kekurangan orang lain. Insya Allah. Naik lagi Bapak Ibu dari nyinyir, namanya gibah bahasa Arabnya. Bahasa kitanya gosip, digosok makin sip. Panjenengan suka ngegosip? Suka sih enggak, cuman hobi. Kalau sudah ngegosip, serunya bukan main. Itu ngegosip menghapuskan pahala puasa. Makanya disebutkan oleh Nabi, wal ghaibatu asyaddu minaz zina. Gibah itu lebih kejam daripada perzinahan. Subhanallah. Ini unik hadisnya Pak, bikin pening pala saya. Kok bisa ya gibah lebih kejam dari berzina? Masuknya dari mana? Dipikir-pikir, ketemu jawabannya. Begini dulu soalnya Pak. Kalau orang berzina, hari ini dia berzina, besok dia tobat, nyesel dia, berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, cash tunai, dosa zinanya langsung diampuni, tobatnya diterima. Tapi jangan dijajal ya Pak, nanti Pak Saiful jajal lagi, nggak tanggung jawab saya kalau lagi gitu-gituan mati, bukan urusan saya. Artinya begitu Pak. Tapi kalau gibah atau ngegosip nih, ngomongin orang, aib orang, tidak diterima tobatnya, belum diampuni dosanya sebelum minta maaf sama yang digosipi. Nah lo, inilah masalahnya. Kita mau minta maaf, ngapura nggih Bu, saya datang sengaja minta maaf. Lu ngapain? Saya sudah ngegosipin ibu. Emang sampean ngegosipin saya apaan? Tak omongin ke orang-orang ibu itu jidatnya jenong, matanya belok, lubang hidungnya mekar, bibirnya doer, giginya gede-gede. Nggak jadi Bu, maafan, langsung kena gampar. Jangan macem-macem. Kan bingung Pak konsekuensinya ini. Makanya biar kita ini nggak sering-sering minta maaf, jaga cangkem. Jangan ngomongin orang. Setuju nggak kira-kira? Ada ibu-ibu curhat, Ustadz, saya ini hobi betul ngerumpi. Saking hobinya kalau seminggu aja nggak ngerumpi demam saya. Apa sih obatnya biar berhenti ngerumpi? Tak kasih tahu kali panjenengan Bapak Ibu. Kalau hobi betul ngerumpi, kalau nggak ngerumpi malah demam, silahkan ngerumpi sepuas-puasnya, ngegosip sepuas-puasnya, tapi jangan ngajak kawan. Ngegosipnya dewean alias sendirian, masuk kamar ngadep kaca Bu, ngoceh sendirian, nganti nunjuk-nunjuk juga nggak apa-apa. Paling anaknya ngintip ke kamar, kapan mak kuedan, ngegosip kok dewean. Ini racun masyarakat Pak, gosip itu. Bu, jangan suka temenan sama tukang gosip. Kalau kita temen sama tukang gosip, hari ini dia ngegosipin orang sama kita, nanti tunggu saja kita yang digosipin sama orang. Tuh kan, nggak enak. Begini juga Bapak Ibu rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan suka menceritakan aib suami sama orang. Awas, dosanya gede. Sekali-kali pun jangan ceritakan aib suami sama orang. Sama bapak-bapak juga, jangan ceritakan aib istri sama orang. Hari ini dia soulmate banget sama kita, hari ini dia akrab banget, aib kita dijaga. Besok selek, apa jadinya?
rusak kita. Diomongin ke orang, tahu nggak laki dia itu, nah nyebar bu, gara-gara ibu-ibu yang cangkemnya ngomong tuh nggak tahan. Tahu nggak bini dia itu kemarin dia akrab, tapi belakangan kemudian terjadi sedemikian rupa. Makanya tutup aib, jangan keluar kepada siapapun. Insya Allah. Itu gibah kalau ngomongnya sesuai dengan fakta. Tapi kalau ngomongnya nggak sesuai dengan fakta, namanya fitnah. Biasanya kalau orang ngegosip itu tambah dikit, kurang dikit, tambah banyak, ngurang banyak. Nah kalau sudah nggak sesuai dengan fakta, gibah, fitnah namanya. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mengapa fitnah lebih kejam daripada membunuh? Karena orang yang kena fitnah, Bapak Ibu, jasadnya masih hidup, jasadnya masih berjalan, tapi kehormatannya mati. Tertunduk kepalanya, tidak bisa tegak berdiri saking malunya. Orang lebih baik mati, Bapak Ibu, daripada malu. Tak ulang lagi, manusia lebih baik cepat mati daripada malu. Nggih napa nggih? Maka dari itu Bapak Ibu, daripada membunuh kehormatannya, pembunuhan karakter, akan lebih baik kalau dibunuh orangnya sekalian. Kalau maktul terbunuh orangnya, masuk surga dia Pak, korban. Tetapi kalau kita bunuh kehormatannya, nyawanya masih hidup, tapi jiwanya mati karena kita permalukan. Makanya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Hati-hati sama cangkem. Wal yaminul kadzibah, sumpah palsu, cangkem. Wal kidbu, bohong, itu perkara yang bisa menghapuskan pahala puasa. Mudah-mudahan kita bisa menjauhinya, insya Allah. Satu segmen lagi yang hendak saya sampaikan. Cuman begini Bapak Ibu, ada beberapa golongan manusia yang sholatnya nggak ngangkat kecuali cuman sejengkal saja Pak. Hanya sejengkal, nggak nyampe ke Allah, nggak nyampe ke langit, nggak nyampe laporannya pada Gusti Allah, cuma naik, nggak lewat dari sejengkal. Sholatnya nggak naik, puasanya nggak diterima, zakatnya tak bernilai, hajinya pun tak Allah anggap. Siapa itu? Satu nih, biar puasa kita diterima. Akhwani mutasoriman, dua orang yang bermusuhan, dua saudara yang bermusuhan. Yuk monggo kerso sebelum Ramadan kita maaf-maafan, insya Allah. Yang salah gentle, ngapura, nyuwun ngapura, minta maaf, bagus. Tapi lebih bagus kalau kita duluan yang memaafkan. Ciri orang yang bertakwa sederhana, wal afina 'anin nas, yang memaafkan kesalahan orang lain. Saya minum dulu ya Pak ya. Terlalu semangat saya ngomongnya. Tak ulang ya. Yang salah gentle, nyuwun ngapura, minta maaf. Tapi sing api orang yang bertakwa, wal afina 'anin nas, yang memaafkan kesalahan orang lain. Gak usah diminta maaf. Tapi ada juga ya Pak, kewajiban kita ini cuma minta maaf. Ada juga kita sudah minta maaf gak dikasih maafnya. Kita datang ke rumahnya, dia banting pintu, jeleger kunci. Kita ajak salaman, dia tarik tangan. Kita ajak senyum, dia pura-pura nggak lihat. Kita panggil, dia pura-pura budek. Ketemu di jalan, dia minggir-minggir, melipir masuk siring. Salah dia ngapain melipir-melipir? Kalau ketemu yang kayak gitu, diajak maafan gak mau, damai gak mau, pengen musuhan terus. Kita sudah berusaha untuk baik, kita sudah berusaha minta maaf tapi dia gak mau. Belajarlah dari pertanyaan.
Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Ini teka-teki, teka-teko. Teka-teki silang. Nek, tahu monyet gak, Bu? Kalau monyet turun dari pohon, sing disian ndase nopo buntute? Buntute nopo ndase? Tak ulang pertanyaan. Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Ekornya apa palanya? Ada yang jawab buntut, ada yang jawab pala. Jawaban yang benar, kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya, jawabannya EGP. Emang gue pikirin, monyet kok dipikir? Maksudnya apa, Pak? Kalau ketemu yang ngeyel merengkel kayak tadi tuh, ya, diajak maafan gak mau, ngotot dia bener sendiri. Ingat kata Pak Parman, monyet turun dari pohon. Emang gue pikirin, monyet kok dipikir? Maksudnya Pak, Bu, kalau orang sudah nggak mau maafan, bukan lagi tanggung jawab kita, urusan dia sama Allah. Pokoknya tak sampaikan begini, Pak. Kita ini nggak akrab nggak apa-apa, mbiyene akrab, soulmate lah bahasanya ya, sahabat karib tadinya. Tapi entah ngapa kok selek. Nggak apa-apa nggak akrab lagi, nggak apa-apa nggak soulmate lagi, nggak apa-apa nggak sohib lagi. Tapi yang penting jangan musuhan. Kalau ketemu di jalan ya tegur sapa, walaupun agak dingin. Dari mana, Bu? Dari belakang. Mau kemana? Depan. Ya nggak apa-apa. Sekongan di burik. Arab nangen di Arab misalnya. Ya terserah dia jawabnya begitu. Kan nggak musuhan. Akrab mah enggak, tapi nggak musuhan. Ketemu di jalan say hello. Hello boleh. Tapi gaul amat pakai hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walaupun ketus bukan musuhan. Nggak apa-apa, nggak akrab itu. Yang penting jangan musuhan, itu saja. Atau kita menganggapnya bukan musuh, damai di kita. Baik, yang selanjutnya Bapak Ibu, tidak diterima puasanya istri-istri yang durhaka sama suaminya. Bu, ibu-ibu ini sama suami taat nggak? Taat ge. Tak ajarin ya Bu, nek jenengan pengen masuk surga, satu, tinggal taat suami, manut. Tapi kalau pengen masuk neraka gampang Bu, tak ajarin, ngelawan sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Mau jajal? Cobain aja. Perempuan itu kan paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Tapi kalau pengen cepat masuk surga, taat suami lan qanaah alias nerimo. Makanya ibu-ibu tak ajarin mulai sekarang. Kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan, nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Dikasih 20 juta, nerimo. Dikasih 5 juta, nerimo. Dikasih 500 ribu, nerimo lan nelongso. Cuman dikasih 50 ribu sebulan, timpuk palanya. Jangan. Cuman begini Pak, jenengan jangan cuman maksa istri nerimo ge. Suami juga harus mencukupi. Setuju nggak Bu? Saya setuju lah sama tulisan di media sosial itu Pak, di internet. Ingin istrinya baik, ajarin. Setuju nggak kira-kira? Ingin istrinya baik, ajarin. Ingin istrinya tenang, nafkahin. Ingin istrinya taat, contohin. Ingin istrinya cantik, modalin. Setuju nggak Bu? Tuh dengerin Pak, biar adem tuh istrinya. Oke, saya lanjutkan. Ibu-ibu ini kalau cari pahala itu kan enak. Sudah sering saya sampaikan kalau kita ngaji di rumah-rumah kan.
Ibu-ibu nyucup tangan suami. Sekali aja loh Bu, pahalanya lebih baik daripada 70 kali cium hajar aswad. Apalagi tangan suaminya ireng Bu, kayak pantat wajan itu, persis hajar aswad. Makanya yang masih gadis-gadis tak ajarin, kalau cari suami jangan yang kuning, jangan yang putih, carilah suami yang hitam kayak orang Papua itu, biar persis hajar aswadnya. Cara cium tangannya kayak mana Bu? Punggung telapak. Enggak puas kayak gitu, cetok. Tuh istri, ibu-ibu nyuci baju suami, ibu-ibu dapat 1000 pahala, dicabut 2000 dosa satu baju. Coba ibu-ibu berhitung Pak, nyuci baju suami sehari 10 lembar, 2 celana dalam, udah 2 kan. Yang ketiga kaos dalam, kaos oblong, kemeja pendek, kemeja panjang, baju kerja, koko, kolor pendek, celana panjang, sarung 10 ibu-ibu nyuci sehari, ibu-ibu mendapatkan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Subhanallah. Makanya ibu-ibu kalau habis bikin dosa nyuci baju, habis dosanya nanti. Ustaz, bajunya udah bersih semua, yang bersih cuci lagi nggak apa-apa. Tanya suaminya, Pak apa? Kolornya mana? Ya tak enggol lama, lepas Pak. Pikir mau ngapain, ternyata pengen nyuci kolor. Makanya nyuci baju jangan pakai mesin cuci sendiri. Pahalanya satu baju 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Subhanallah. Ibu-ibu gampang cari pahala. Selanjutnya, tidak diterima puasanya, belum diampuni dosa-dosanya, suami-suami. Nah, ini bapak-bapak ya Bu, suami-suami yang jahat sama istrinya. Hidung belang, mata keranjang. Udah hidungnya belang, matanya keranjangan, bajingan tengik juga. Saking tengiknya nggak enak lagi dimakan. Mau dibuang saya nggak dibuang, menyakitkan. Umpama. Ada nggak yang model gitu Bu? Mana-mana? Nggak ada di sini ya. Di sini bapak-bapaknya soleh semua. Suami-suami yang jahat sama istri, tidak diterima puasanya, tak bernilai ibadahnya. Makanya nggak enak Pak, laki-laki tanggung jawabnya besar. Saya kasih umpama begini, laki bini bercerai, punya anak 3 sama bini pertama, lalu nikah lagi ketemu bini kedua, anak ikut emaknya semua, nggak dinafkahi oleh bapaknya Pak. Itu walaupun bapaknya haji, di hari akhirat nanti Allah panggil, sini kamu. Ada apa ya Allah? Kamu haji? Haji ya Allah. Sholat rajin, imam masjid malahan. Umpama itu, rajin banget. Puasa pol, tarawih di masjid, tahajud rajin. Saya tanya, kata Allah, anakmu yang 3 itu, sama bini pertama kamu yang cerai, kamu urus enggak? Enggak ya Allah. Sekolahnya enggak dibayar, ngajinya enggak diurus. Kata Allah, Mas, kamu mampir ke neraka dulu. Sana. Percaya sama saya Pak. Mampir, jangan macam-macam. Berat jadi laki-laki itu. Jangan maunya mana aja ya Pak. Tanggung jawab harus ada itu. Berat jadi laki-laki itu. Jangan zolim. Baik, yang terakhir sekarang. Tidak diterima puasanya, belum diampuni dosa-dosanya, anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Subhanallah, saya ini masih punya mama bapak ibu, cuman karena sibuk ya, nggak bisa sering-sering nengok mama ibu saya, Uma kalau manggilnya Pak. Ibu kan saya kan Ogan, bapak saya Komering. Jadi paling banter sebulan sekali. Saya merasa kurang berjasa sama orang tua itu. Walaupun ya kita nafkahi,
ke tanah suci tak berangkatkan. Tetapi masih rasa kurang, Pak. Karena tidak ada yang bisa menggantikan jasa orang tua. Betul apa betul? Enggak ada yang bisa menggantikan jasa orang tua. Tak kasih tahu kali panjenengan Bapak Ibu. Tidak ada yang mengalahkan ketulusan orang tua. Dua, bapak kali mama. Opo meneh mama. Maaf ya Bu, suami-suami kalau dia ngurus mamanya jangan dicemburui. Ada Pak bini zaman sekarang, mak lu terus yang dikasih. Oh nama mak lu sono. Jangan sama saya. Bini kayak gitu calon penghuni neraka itu. Ngajarin durhaka kayak bini malin kundang. Enggak boleh itu Bapak Ibu. Termasuk bapak-bapak, Pak, istri bapak-bapak nih bukan jenengan yang melahirkan, betul? Bukan suami yang ngerumat waktu kecil. Bukan suami yang menyekolahkannya sampai gede, orang tuanya. Makanya Pak, kalau istri ingin berbakti sama orang tuanya jangan dihalangi, izinkan dia. Ini mah kaca pinggang, saya suamimu, taat sama saya. Jangan gitu. Iya benar, suami tempat istri taat, tapi jangan arogan, ge. Bapak-bapak ketemu cantiknya sampai dari cantik jadi jelek lagi ya Bu ya. Tadinya cantik ibu-ibu, karena udah brojol maning. Akhirnya melar jadi elek lagi akhirnya. Bapak-bapak cuman bisa ngerusak. Orang tua yang hamil yang melahirkan itu. Makanya Pak, jangan menyuruh istri bertaruh, pilih mamamu apa suamimu. Enggak bagus itu. Jangan, ajarin istri untuk berbakti. Dorong suami untuk berbakti. Itu yang benar. Karena setulus-tulusnya suami Bu, enggak setulus orang tua. Contoh, ibu-ibu masuk angin, ngomong sama suami, Pak lepo, pijitin ge Pak, masuk angin, campur kerokan, awas kena gentak itu Bu, jangan macem-macem. Capek, suaminya ngomong capek, tuh laki Bu. Dulu kalau masih pacaran, sampai bersimpuh, ngelamar. Engkaulah satu-satunya cintaku. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, pret, kata malaikat. Gaya lo. Itu belum jadi, belum punya, sampai nangis. Lebih baik aku naik flyover, terjun ke bawah, the fly to the sky, terbang ke awan. Rayuannya gombalnya, naudzubillah. Tapi begitu sudah jadi, istri minta kerokan kena gentak, nggak bisa. Sebaliknya Pak, setulus-tulusnya istri nggak bisa mengalahkan ibu kandung. Percaya sama saya. Coba nek jenengan ini umpama stroke bengek. Udah stroke bengek, prostat asam urat, campur rematik bocor kelek, kencing aja ser keluar sendiri. Pakai popok mana pesing. Udah sakit, paket komplit sakit, cerewet. Istri telat ngambil anduk, marah. Istri telat bikin teh, bengak-bengok. Istri sambil ngaduk teh Pak, ngebatin di hatinya. Kapan matinya orang satu ini? Kok yo repot banget ngurusnya. Awas Pak Mut, kalau sakit-sakitan jangan kayak gitu. Nanti sama ibu, kapan matinya bojokku ini ya. Kok yo repot ngurusnya itu. Nggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua. Makanya sebisa kita lah ngurus orang tua itu. Jangan nunggu diminta. Karena begini Bapak Ibu, ibu saya berkata, cuman ibu saya ini nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris. Kata ibu saya, ame anak lemah, umak dek dena minta. Ame anak sare, umak nangis siang malam. Ini bahasa Inggris Kingston. King itu raja, stone itu batu, batu raja. Baik saya terjemahkan, ame anak lemah, umak dek dena minta. Nek anak suke, kalau anaknya senang, kalau anaknya kaya, ibu nggak pengen minta. Iya Pak ya, iya Pak ya.
Tapi kalau dikasih ya mau. Tapi jangan ditawari. Awas Mas Pipit, jangan nanya sama orang tua. Mas Pipit, Pak masih punya duit? Ngapain nanya? Mak masih punya duit? Jangan. Ini dari Jakarta nelpon, Pak, Mama, apa kabar, sehat nak? Masih punya duit? Masih nak. Cukup enggak mak? Cukup nak. Enggak, Mama ngomong aja, tak kirim, enggak usah nak. Lo ngapain nanya? Kasih aja ge Pak, kirim kalau banyak duit. Orang tua itu kalau urusan bohong mah paling pinter, bohong sama anaknya. Enggak usah ditanya. Yang namanya orang tua selagi dia kuat, dia tidak akan merepotkan anak, betul? Tidak akan merepotkan anak. Tanya sama orang-orang tua, apalagi dia sugih. Kayak Pak Haji Turman, mana mau ikut anak, enggak mau. Jajal beliau, ikut Mas Febri enggak akan mau. Ikut Mbak Eko mau. Ikut Mas Eton nggak mau, ikut Mbak Titin nggak mau. Orang tua selagi dia sehat, sugih, duitnya banyak, ngebos. Mending ngasih cucu kan? Itulah orang tua. Nggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua. Sebaliknya kata ibu saya, ame anak lemah, anak sare, umak nangis siang malam. Tapi kalau anaknya susah, siang malam ibu menangis. Makanya benar kalau kata pepatah Bapak Ibu, bukan kata pepatah ya, kata nyanyian, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Satu-satunya manusia yang hanya memberi dan tak pernah harap kembali, dialah seorang ibu. Orang bijak berkata, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Terakhir kesimpulan, alhamdulillah kita sudah ruahan songsong Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima. Hindari yang membatalkan puasa, termasuk yang menghapuskan pahala puasa. Dan mari kita berdamai, maaf-maafan, spesial buat anak. Mari kita berbakti kepada kedua orang tua. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.